Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting pertemuan kali ini untuk evaluasi pembelajaran blended learning selama 3 bulan ini, ya. Lalu juga untuk membahas persiapan PAS ganjil, penilaian akademik ganjil. Baik. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertama kita mulai dari evaluasi dulu ya Bunda ya. Evaluasi blended learning dari bulan September ya, September akhir, September, Oktober, dan November ini. Baik, untuk evaluasinya mungkin kita lebih ke sharing-sharing ya Bunda ya. Boleh nanti satu persatu dari ayah dan bunda yang ada di sini untuk sharing gimana perkembangan atau mungkin ada masukan dan saran dari bunda mengenai blended learning yang udah berjalan selama 3 bulan ini. Baik, oke, bisa saya mulai dari siapa ya? Mungkin ada ayah atau bunda yang mau mulai duluan untuk sharing tentang gimana nih perkembangan Anandanya selama kegiatan, kan ada PTM tuh tiap hari Rabu. Bagaimana? Boleh silakan dari Bunda siapa ya? Bunda yang ada Bunda Adiba, boleh? Silakan Bunda. Kalau kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kalau kayak Adibah, kalau online gitu dia agak susah ya Ustazah, apalagi kalau kemarin tuh kayak bahasa Inggris, dia suka bingung. Berarti kalau pas waktu PTM gimana tuh Bunda Adiba? Kalau PTM sih, aku tanya sama anaknya sih lebih ngerti katanya PTM. Lebih ngerti. Maksudnya, ya katanya kalau online gitu aku suka kurang ngerti mah kalau yang aku tanya dari anaknya. Ya ya. Oke. Kendalanya itu ya. Kalau online mungkin karena nggak ketemu langsung kali ya Bunda ya. Jadi anaknya juga kan kalau lewat online via Zoom terus juga terbatas ya dari sekian banyak anak. Mungkin Adiba mau ada yang belum ngerti mau nanya tapi pasti online jadinya belum nggak sempat gitu ya, nggak kebagian. Iya. Okay. Ini yang aku bayangin kayak bahasa Inggris aja kemarin tuh dia jadi bingung. Terus dia nanya itunya juga apa namanya yang gurunya juga ini juga apa namanya agak cepet ngajarinnya ya, jadi kayak kurang mengerti gitu ya. Baik. Oke, baik. Ya, terima kasih Bunda Adiba untuk sharing-sharingnya. Mungkin ada saran atau masukan untuk ini pembelajarannya? Mau yang mungkin seperti apa gitu? Bingung aku tadi. Ya. Baik, terima kasih Bunda Adiba ya untuk sharing-sharingnya mengenai berarti pembelajaran PTM-nya alhamdulillah ini ya anak-anak lebih senang pas PTM ya dibandingkan belajarnya online. Oke, baik.
Terima kasih Bunda Adiba. Oke, baik. Boleh selanjutnya untuk Bunda Rafa. Silakan Bunda. Hmm. Hmm. Kalau untuk Rafa sih di Zoom itu sih saja yang agak sulit ya. Jadi dia tuh suka yang karena kan memang keadaan aku kerja, ayahnya juga kerja gitu. Jadi aku kadang nitip ke neneknya, dia kadang suka sulit eh sulit paham karena kan terbatas waktu ya kalau Zoom gitu untuk bertanya juga kayaknya udah ribet dengan teman-temannya gitu kan. Makanya terkadang aku tuh suka yang telat, saya nanya lagi langsung ke Rafanya tuh, "Aku mau nanya tapi aku, kurang jelas Bun," gitu. Jadi untuk nge-review sama untuk, kuis, itu terkadang agak sulit karena posisi kita sama-sama kerja gitu kan Ustazah, paling di situ. Terus sama, tugas yang bilingual itu. Oh, bilingual pas hari Jumat ya, Bunda ya? Iya, Tugas betul. Itu bilingual. kan terkadang itu harus di-print dulu, terus juga kayaknya udah beberapa hari ini tuh 2 sampai berapa lembar gitu kan Ustazah gitu. Makanya tuh aku juga agak sulit ngejar di bilingual untuk tugas-tugasnya gitu. Kalau untuk Zoom paling itu sih, agak dia karena pembatasan waktu jadinya dia, kurang fokus gitu. Oh, iya iya, baik. Kalau waktu untuk bertanyanya kayaknya kurang gitu saya. Jadi dia agak kurang paham kalau untuk Zoom gitu. Itu aja sih Ustazah. Baik. Ya, terima kasih Bunda Rafa. Ya, Ustazah. Ya, baik. Ya, untuk selanjutnya Bunda Nabila. Boleh? Silakan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang PM itu lebih suka daripada PJJ. Dia lebih suka Iya, ketemu teman-teman. kalau Zoom gitu di kadang-kadang pusing kalau denger berisik itu saja. Itu aja sih Nabila. Nggak apa lagi. Salah lagi. Gazi. Kurang fokus ya. Kalau di Zoom. Oke, baik. Terima kasih Bunda Nabila. Ya. Baik, lanjut ke Bunda Rafif, boleh? Silakan Bunda Rafif. Masih ke-mute, Bunda. Waalaikumsalam. Ya, untuk pembelajarannya saat ini Rafif, untuk yang PTN kan lebih semangat ya Ustazah dibandingin online, apalagi kalau online-nya yang agak lama. Karena kelamaan ya. Iya. Terus kalau untuk yang sama seperti bundanya Rafa tadi, masalahnya paling kalau untuk yang bilingual ya, karena kan Mr. Bayu itu emang lebih full Inggrisnya. Kadang dia suka nanya, Bunda itu apa sih? Bunda itu apa sih? Gitu. Kalau Ustazah bilang kan kalau ngajar masih ada campuran bahasa Indonesia. Jadi dia masih lebih ngerti kalau Mr. Bayu itu kan benar-benar full Inggris, jadi Bunda apa sih? Oh iya, baik. Kalau untuk PJJ, Rafif itu semangat kalau namanya itu udah dipanggil, dia pasti semangat. Oh gitu. Iya. Kalau belum dipanggil tuh dia suka kesel. Ya Bunda gitu bilang gitu. Jadi dia suka cemburu terus jadi agak-agak malas. Yang penting dia tuh namanya dipanggil, dia jadi semangat lagi gitu aja. Tapi untuk pembelajarannya sejauh ini sih Raffi bisa ngikutin sih baik yang PJJ maupun yang PTM. Alhamdulillah nggak masalah, cuma ya itu aja kadang di bilingual aja yang dia masih suka, karena mungkin dia itu Inggrisnya kan masih terbatas gitu.
Itu aja Ya. sih pastinya apa namanya, mungkin semoga PTM-nya bisa lebih banyak lagi ya, nggak 2 Iya, minggu sekali. amin. Insya Allah semester 2 udah bisa full ya Bunda ya. Ada rencana nggak ke depan kira-kira Ustazah? Kalau untuk Apa, sekarang, apa aja ya Ustazah ya? kalau untuk sekarang ini Bunda masih mengikuti aturan dari dinas, Sudindik, suku dinas pendidikan. Jadi masih yang 2 minggu sekali yang kayak begini gitu. Paling penambahan jamnya kayak sekarang sih masih yang dari jam 7 sampai 9. Masih 2 jam ya Ustazah Masih ya? 2 jam kayak gitu. Iya, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi kondisinya. Ya, Jadi amin. waktu belajar PTM-nya bisa lebih banyak lagi. Betul, betul. Amin, Jadi amin. enggak kalau nggak nambah hari, kalau nggak waktunya jadi 3 jam gitu paling Iya. enggak. Betul. Insya Itu Allah. aja Ustazah. Ya, Pasti. baik. Ya, terima kasih Bunda Rafi. Untuk selanjutnya boleh dari Bunda Bunda Nadifa. Silakan. Nisrina Nadifa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini Srina sih udah alhamdulillah di 3 bulan ini sudah lebih baik. Kontrol untuk suara di Zoom meeting juga sudah jauh lebih baik, mungkin karena memang anak-anak ya. Kalau Diva memang fokusnya kalau sudah berisik ya agak kurang konsen, jadi lebih berasa ke males gitu ya, nggak kedengeran gitu. Cuma mungkin memang harus beradaptasi ya. Sejauh ini sudah diatur juga sih untuk volume suaranya. Kemudian yang saya mencermati itu Ustazah, di tengah keterbatasan waktu PTM, mungkin bisa disediakan waktu sosialisasi sedikit gitu ya. Ketika kemarin ada tugas teman di sekolah, gambarkan gitu. Nah, Nadifa ini posisinya di rumah juga jarang main karena pandemi ini kan. Jadi dia tidak mengenal, tidak tahu siapa ya temennya. Di sekolah ada siapa aja, sukanya ada siapa aja. Terus ketika turun diantar jemput ketemu temannya juga jadi tidak mengenali tuh siapa temannya. Mungkin di 5 menit awal gitu ketika PTM ditanyakan ini siapa namanya, ini namanya ini loh, ini namanya ini loh gitu. Seperti itu. Mungkin yang di Zoom juga bisa di 5 menit aja lah, nggak apa-apa, ini ada namanya ini namanya ini gitu, biar tahu. Kurang lebih sih seperti itu aja. Kalau untuk PTM saya tidak ada komen lagi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Nadifa. Oke, baik, lanjut. Selanjutnya Bunda Uwais. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Bella dan Ustaz Hairul. Maaf tidak menyalakan kamera. Untuk kelas pendek ini. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bunda. Oke. Alhamdulillah ya, dari hari ke hari semakin mengalami perbaikan Ustazah ya. Anaknya OS juga mungkin anak-anaknya juga sekarang bisa lebih diatur ya, walaupun masih tetap perlu diperhatikan kalau belajar. Mungkin kendalanya masih terkait dengan Zoom-nya ya. Dia masih kurang konsentrasi mungkin kalau sedang PJJ-nya ya. Karena namanya anak-anak ya. Kadang kalau udah dapat gilirannya selesai udah kabur. Yang penting gilirannya udah beres gitu. Nggak tahu nanti tugasnya ntar lihat ya, kalau tugasnya udah selesai kabur deh gitu. Kadang masih belum bisa anteng depan ini ya, depan komputer atau depan HP-nya ya untuk Zoom. Atau enggak kadang dia suka mungkin ini atau Ustadz, untuk kalau yang Zoom mungkin peraturannya lebih diperketat ya, terkait nanti hostnya di mute semua, nggak bisa gambar, nggak bisa ini. Jadi nanti kalau memang waktunya anak-anak mau ditanya atau memang waktunya anak-anak bisa menyampaikan pendapat, di unmute
sama hostnya seperti itu mungkin. Itu sih karena kendalanya dari kemarin mesti kalau udah berisik dia sudah nggak konsentrasi gitu ya. Iya. Jadi nggak pengennya konsen. iya nggak konsen. Kalau ketinggalan sedikit udah nyari-nyari ini apa gitu kan. Kadang kalau pas saya lagi Zoom rapat juga kan suka nggak bisa setiap saat di samping. Memang sendiri-sendiri ya. Saya rapat ya walaupun satu rumah tapi semuanya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi agak nggak bisa mendampingi full gitu kan. Kadang ya memang udah sendiri sih gitu. Jadi kalau udah berisik itu dia udah mau ngambek kayak apa namanya langsung udah mutung nggak mau ikut situ. Mungkin nanti tata tertib Zoom-nya lebih diperketat lah ya. Ya tetap anak-anak sih namanya anak-anak sih ya wajar lah rame ini. Mungkin nanti kalau memang waktunya menyampaikan atau waktunya memang ditunjuk nanti dari hostnya unmute gitu. Seperti itu sudah. Kalau yang lain sih overall sudah bagus ya. Tinggal ditingkatkan lagi. Terus kalau untuk yang PTM ya karena belum pernah bertemu anak-anak jadi semangat. Belajarnya sih nomor sekian, yang penting ketemu teman-teman dulu dia udah senang banget. Iya. Apalagi tugasnya kalau sekolah kan cuma sedikit gitu kan, cuma sampai jam 9 tugasnya sedikit, jadi semangat banget kalau belajar ke sekolah. Itu aja sudah saat cukup mungkin kalau untuk cukup sekian sih. Untuk yang lain sih overall sudah bagus sudah. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Bunda Uwai. Baik, selanjutnya Bunda Gazi ada? Silakan Bunda Gazi. Kayaknya. Oke, ya udah. Ke Bunda Ataya Raffiandra. Silakan Bunda Ataya. Maaf, Ustazah, bundanya lagi tes PCR buat perjalanan. Oh iya, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan. Boleh silakan. Kayaknya Ataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arrangement-nya Ustazah sama Ustadz Khairul. Bagus banget buat kita untuk evaluasi secara pribadi juga secara buat kebersamaan karena memang kita ada masalah pribadi juga ya. Kalau saya kayak minggu kemarin sih kerasa banget, jadi saya ada full day training yang harus open kamera terus Bunda kantor. Jadi mungkin kalau PJJ masalahnya adalah kita nggak bisa ngontrol dan kadang kalau anaknya ada isu juga kita juga bingung gitu. Dan yang pasti adalah kita nggak tahu apakah anaknya itu konsen atau enggak, karena kadang kalau saya lihat pernah sekali-kali anak-anak tuh biasanya chat bareng atau apa, kadang kan pada ngidupin chat tuh. Jadi apakah mereka memperhatikan atau tidak. Selesai kadang ditanya ada tugas nggak? Nanti ada di Google Classroom kok. Ya lihat aja gitu. Nah itu kadang juga jadi masalah buat kitanya. Tapi sekarang sih komunikasinya juga lebih bagus. Kalau PTM Ataya belum ikut karena yang sebelumnya kan PTM di info kan baru sakit, jadi kita nggak masukin dulu karena baru sakit. Kemarin mau ikut, ternyata minggu kemarin nggak ada ya Ustazah ya. Iya, betul. Itu aja sih. Kalau tugas, paling kalau tugas yang banyak masalah itu kalau disuruh bikin video, karena memang kita kan sebenarnya malah jadi pekerjaan orang tua karena kita harus mengarahkan. Malah apalagi yang bahasa Inggris kayak gitu, kalau ada video suruh percakapan jadi kita yang bikin skrip kayak gitu sih. Itu aja. Jadi mungkin kalau yang bahasa Inggris bisa tugasnya kayak NEC itu boleh nggak model bilingual sehingga anaknya paham secara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan cuma mengikuti aja, sehingga mereka dapat pemahaman yang Indonesia Inggrisnya. Itu aja sih kalau dari saya. Yang lainnya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya dan mungkin nanti yang lain ikut menambahkan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Selanjutnya Bunda Zafran. Boleh. Kok ada dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran Bunda. Ya, soalnya di sini lagi berisik nih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya untuk Zafran itu untuk lebih nyaman, mungkin lebih nyaman PJJ ya. Cuman untuk pembelajaran kayaknya lebih enak dia PTM. Untuk tugas, jujur aja yang paling susah itu kalau udah sama tadi video sama nulis. Zafran tuh paling males banget buat nulis gitu. Sama menghafal itu. Udah ada yang kemarin dari Ustadz Khairul itu makanya kan telat tuh ya. Maaf ya Ustadz Khairul, karena memang Zafran ini kalau disuruh menghafal, dia itu apa ya? Saya belum menemukan metode bagaimana bisa ini. Kalau kakaknya kan mungkin karena dari kelas 1 sudah PTM ya, sudah di sekolah ke bawah, terpacu semangatnya gitu. Kalau di rumah mungkin karena dia dari TK, kemudian tiba-tiba ada hafalan mungkin dia belum terbiasa gitu. Jadi apa itu jujur emang luar biasa deh untuk Zafran gitu. Tapi untuk yang pelajaran-pelajaran eksak kayak misalnya logika, kemudian namanya bahasa Inggris, sama kayak menghitung itu bisa dibilang tanpa diajari Zafran bisa gitu. Yang bilingual itu kayaknya terlalu rame aja mungkin ya kelasnya gitu. Jadi kadang nggak dapat kesempatan yang akhirnya apaan sih ini kok saya nggak kayak kasarannya tidak dianggap lah gitu. Jadi akhirnya ya udah lari-lari. Dan Jumat menurut saya juga kayaknya waktu itu memang sempit, tapi kayaknya untuk di depan laptopnya tuh paling lama hari Jumat gitu, dari yang pagi jam 8 sampai setengah 11 atau bahkan jam 11 gitu. Mungkin yang itu sih yang hari Jumat kayaknya terlalu panjang ya waktu untuk di depan laptopnya gitu, di depan gadgetnya gitu Ustazah. Mungkin seperti itu aja sih. Ya baik. Untuk hari Jumat ya. Baik, terima kasih Bunda Zafran. Sharingnya. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya Bunda Ahza boleh? Ada Yudhistira Ahza. Bunda Yudhistira Ahza. Mungkin lagi gak di depan ini kali ya, nggak dengar. Ya udah skip aja ke Bunda Talita. Silakan Bunda Talita, di luar ya. Ya Ustazah, Afwan dimatikan kameranya Ustazah ya. Oh ya udah. Dengan Bunda Yudhistira Ahza dulu nih ya berarti. Iya Ustazah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi misalnya. Oh iya. Iya, untuk Azza kan memang masih belum mulai PTM ya, Ustazah. Mungkin nanti kalau setelah UAS baru kita coba untuk PTM. Kalau untuk PJJ sih udah bagus ya Ustazah. Cuma kalau untuk yang kayak bilingualnya itu kan full Inggris ya Ustazah ya. Jadi Azza ini kadang masih kesulitan gitu Ustazah. Iya. Gitu. Karena dia kan dia baru banget memang belajar bahasa Inggrisnya kan. Jadi masih agak-agak kesulitan gitu kalau misalnya masih full English kayak gitu Ustazah.
Kalau untuk yang lainnya sih sudah baik sih Ustazah. Baik. Jadi bilingualnya mungkin Sementara ini bilingualnya berarti ya. Oke, baik. Terima kasih Bunda Aza. Ya, baik. sama-sama Ustazah. Ya, selanjutnya Bunda Talita. Silakan Bunda. Ya, Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk PTM, alhamdulillah ya saya lihat bagus, rapi gitu ya, dan anak-anak juga terlihat semangat. Buktinya Talita tuh semangat walaupun durasi waktunya masih sebentar ya. Yang penting dia bilang bisa berteman, dan untuk materi dia lebih jelas mungkin kalau untuk di offline ya. Nah, mungkin saya sama dengan ayah bunda yang lain, kita permasalahannya yaitu di hari Jumat ya Bun, ya Ustazah, di bilingualnya. Karena kadang-kadang satu lebih cepat waktunya dan cara pengajarannya, yang kedua ketika tugas itu kan memang, padahal saya pikir juga bolehlah itu tidak harus di-print, anak menulis pun sekalian mereka untuk latihan menulis ya. Jadi lebih melatih juga motorik anak untuk menulis, saya pikir kan seperti itu. Tapi kadang-kadang dari Talita sendiri suka bilang, enggak Umi harus di-print, enggak masalah, enggak di-print, adik nulis aja biar sekalian. Makanya kadang-kadang kalau untuk bilingual dia agak lama, malam baru mau dia mengerjakan gitu. Kalau untuk yang bilingual, tapi kalau yang untuk PTM insya Allah. Tapi saja untuk yang saat ini kan untuk yang PTMT tahap 6 ini kita 5 jam pelajaran tuh. Iya. Yang duluan itu tidak ada perubahan ya Ustazah, tetap masih 2 jam pelajaran. Iya. Jadi kan 5 jam pelajarannya itu maksudnya per pelajaran 35 menit. 35 menit ya. Kalau misalkan dilihat dari kondisinya, peraturannya kan anak-anak belum boleh kayak makan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan durasinya ditambah, khawatirnya udah keburu dari anandanya tuh udah keburu capek gitu Bunda. Jenuh dan udah jenuh juga gitu. Iya. Jadi mungkin perlahan Bunda untuk penambahan waktunya. Sekarang masih yang 2 jam. Ya. Mungkin dari saya itu aja ya Ustazah ya. Jazakillah untuk waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bunda Hapsi. Ada Bunda Hapsi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Mama-mama yang lainnya. Maaf ya tadi joinnya telat. Ya benar. Mungkin ini ya kayaknya udah banyak terwakili sih sebenarnya dari mama-mama yang lainnya. Cuman mau tambahin aja palingan untuk PJOK nih Ustazah. Kalau bisa di awal-awal kan udah bagus tuh ya ada Zoom praktek olahraga. Makin kesini nggak ada gitu, udah hilang. Jadi kalau bisa sih misalnya diselang-seling aja, seminggu Zoom, minggu depannya misalnya mau off juga boleh, selang-seling, asalkan ya namanya olahraga kan emang kayaknya harus praktek ya gitu, dan anak-anak kayaknya senang-senang aja gitu kalau disuruh Zoom praktek olahraga dibandingin Zoom pelajaran yang lainnya gitu, kayak lebih semangat gitu. Itu palingan ya. Terus kalau saya sih dari pembelajaran yang lain sih kayaknya so far masih oke-oke aja. Mungkin ini emang masalahnya di Hapsinya ya, yang lagi males-malesan nih. Terutama tahfiz gitu. Jadi kayaknya al-mutafifin udah hampir, kayaknya udah 2 bulan kayaknya ya Ustazah. nggak hatam-hatam gitu. Jadi mungkin saya minta tolong dimotivasiin mungkin ya, namanya anak-anak gitu. Kalau
ya orang tuanya yang ngomong doang kayaknya lewat gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya dari ustazahnya atau ustadznya yang ngomong mungkin lebih didengar gitu. Jadi kalau bisa ditargetin mungkin gitu. Ayo Hapsi misalnya ini kan udah tinggal dikit lagi sebenarnya 5 ayat lagi gitu. Tapi ya itu Ustazah karena Al-Mutaffifin ini kan ayatnya panjang ya. Jadi kalau misalnya disuruh nambah ayat terus diulang dari ayat 1 sampai yang terakhir, akhirnya yang tengah-tengah tuh udah banyak yang hilang-hilangan gitu. Karena mungkin juga saking lamanya juga dia bosan juga bisa gitu ya. Namanya anak-anak gitu. Jadi ya mungkin minta tolong dimotivasiin aja sih. Gitu palingan. Ya untuk hafalan bahasa Arab juga sebenarnya effort juga sih untuk Hapsi ini, tapi ya karena ini tugas akhirnya dia mau gitu. Kalau nggak ditugasin mungkin nggak bakal mau untuk ngapalin ya. Tapi ya mungkin sesekali di ini kali ya Ustadz Hairul, setiap misalnya ada Zoom bahasa Arab diulang-ulang gitu ya, murojaah bareng gitu hafalan kosakatanya karena takutnya ini cuma buat tugas doang gitu. Pas udah store voice note tiba-tiba udah nggak dipakai lagi, lupa gitu. Kayak gitu sih paling. Oh iya, ya, Terus itu apa Bunda? Sedikit ya? nih. Saya ngasih tugas hafal itu nanti di semester 2-nya itu mau prakteknya itu jadi biar banyak hafalan, anak-anak ketika semester 2 sudah bisa interaksi gitu. Betul. Iya. Setuju Ustadz. Biar ini ya dari sekarang vocabnya kosakatanya tuh udah mantep gitu ya karena udah hafal. Mudah-mudahan sih nempel ya gitu. Takutnya lupa aja kalau nggak sering-sering diingetin gitu kan. Gitu. Sama mungkin terakhir ini Ustazah untuk di buku penghubung itu kan ada literasi. Iya. Sejujurnya Hapsi nggak pernah baca, nggak pernah ngelakuin ini. Karena mungkin ya itu ya namanya di rumah. Hapsi ini kan masih milih PJJ ya gitu. Jadi ya boro-boro ya suruh baca buku gitu. Yang tugas aja harus dikejar-kejar gitu kita nyuruhnya gitu. Jadi kalau bisa diingetin lagi boleh ke Hapsi dan teman-temannya juga biar semangat untuk baca buku dulu deh ditanamin gitu. Gimana caranya supaya senang baca buku. Jadi nanti pas udah PTM udah masuk kan nanti ada pojok baca ya kalau nggak salah ya. Nah itu udah ngeliat buku-buku tuh udah seneng gitu. Oh aku harus baca nih buku yang ini gitu. Jadi kalau bisa ditanemin dulu. Kenapa sih kita harus baca buku dan senang baca buku gitu. Mungkin itu sih gitu. Sering-sering di reminder. Itu aja sih Ustazah. Ya baik. Ya terima kasih Bunda Hapsi. Iya terima kasih juga Ustazah, Ustaz Hairul. Oke, kita lanjut dulu ke Bunda Hainun. Bunda. Iya. Silakan Bunda Hainun. Oh iya. Maaf, lagi di pasar. Darurat nih tempatnya. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bunda-bunda yang lain. Ya. Kayaknya sama Ustazah nih permasalahan dari hari Jumat ya. Yang bahasa Inggris itu yang bilingual. Jadi si Ainun mah mungkin anak-anak nggak sama ya daya tangkapnya, jadi kurang ini terlalu cepat gitu. Penyampaian materinya. Jadi buat si Ainun sendiri kadang membosankan kayaknya gitu tuh. Karena nggak ngerti ya. Ainun nggak paham. Terus buat tugasnya juga emaknya sendiri kadang kurang mengerti lah bahasa Inggris. Jadi banyak tugas yang tertunda gitu. Mohon kalau bilingual itu secara mendetil ke Mr. Bayu gitu. Ya begitulah, segitu ya harus saja. Ya baik Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi ke Bunda Herlang ada? Bunda Herlang. Ya, silakan Bunda Herlang.
Suaranya, silakan Bunda. Suaranya belum terdengar. Ya, suaranya belum terdengar Bunda. Belum masuk. Iya, belum masuk Bunda suaranya. Halo Ustazah. Nah, ya baru masuk. Oh iya, ternyata nggak ada sinyal, mohon maaf Oh, ya. ya baik. Malam lagi di gunung, Oh, ya. lagi di kampung. Ya, jadi mungkin sama kesulitannya di hari Jumat untuk bilingual. Mungkin saran saya mungkin akan lebih baik diadakan bilingual di PTM Ustazah gitu. Oh, iya. Karena saya dengar dari awal itu kan hampir semua sama ya. Dan permasalahannya kalau di Herlang ini memang anaknya ya gitu ya gitu, maksudnya moody banget gitu kan. Nanti kalau nggak ya namanya nggak disebut ya udah kameranya dimatiin gitu kan, terus sambil tiduran gitu. Ya. Jadi nggak semangat gitu lah Ustazah gitu, kurang semangat ya itu. Terus kan memang untuk Herlang bacanya juga belum bisa Ustazah gitu kan, bacanya belum lancar, terus ya. jadi memang sulit untuk apalagi untuk bilingual gitu ya yang berbahasa Inggris, baca bahasa Indonesia aja dia udah susah gitu, masih sulit gitu ya. Apalagi untuk bahasa Inggris itu aja sih Ustazah. Kalau untuk dan penyampaiannya kalau bisa sih Ustazah masih di mix gitu Ustazah, jangan full bahasa Inggris gitu, karena memang nggak semua anak-anak kan memang mampu untuk berbahasa Inggris ya Ustazah gitu kan. Ya mungkin harus ada intronya dulu gitu kan, yang harus dan mungkin lebih perlahan gitu untuk pengajaran bilingualnya gitu. Memang agak-agak kalau saya dengar Mr. Bayu memang agak cepat gitu ya ngajarinnya gitu. Bahasa memang karena sebenarnya mungkin tujuannya biar anak-anak terbiasa gitu ya, cuma memang masih sulit gitu ya Ustazah gitu. Karena ini juga pelajarannya daring, belum yang koneksinya lah apa gitu kan, jadi memang agak-agak ya gitulah ya gitu. Gitu. Terus untuk Herlang khususnya memang tilawatinya memang belum terlalu lancar. Alhamdulillah kemarin ada beberapa kali sempat di luar PJJ biasa itu kan dibantu juga sama Ustadz Hairul gitu, dan memang mungkin agak kemarin waktu udah mau kenaikan tilawati ternyata memang belum bisa gitu kan, karena memang kalau saya kebetulan memang lagi ada kerjaan juga jadi nyambi gitu kan. Kalau menurut Erlang, Ustazah yang membantu untuk kenai tilawati mungkin bahasanya mungkin agak kurang sabar gitu untuk menanti kadang suka kan mikir gitu Ustazah dari huruf yang A ke yang B gitu, misalnya gitu alif, ba, tanya memang dia belum terlalu ini banget gitu ya, belum terlalu hafal betul gitu. Itu aja sih Ustazah sepanjang ini. Iya, baik. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita lanjut dulu ya ke Bunda.
Bunda Safira. Ada Bunda Safira? Ya, silakan Bunda Safira. Ya, Ustazah. Ya, silakan Bunda. Untuk apa? Sharing boleh perkembangan Safira. Ini ya ikut yang suara terbanyak aja demi kebaikan ya Ustazah ya. Oke. Ya, baik. Cukup ya Bunda. Iya. Baik. Saya percaya sama Ustazah sama ibu-ibu yang lain. Amin. Oke, baik. Ya, lanjut berarti ke Bunda Aisyah. Silakan. Ustazah, izin Ya. off kamera ya. Oh ya, boleh. Silakan Bun. Kalau so far Ustazah, Aisyah enjoy aja sama pelajaran yang diberikan Ustazah sama Ustaz Khairul. Dia paling suka itu bahasa Arab sama bahasa Inggris, tapi dia permasalahannya nggak suka yang pas di hari Jumat itu Ustazah. Karena English Club-nya itu kan terlalu cepat, terus dia lebih suka percakapan gitu daripada dia, karena kalau menurut saya juga Mister Bayinya itu kan ngajarnya itu udah numbering itu kan udah sampai yang ratusan gitu ya Ustazah, terus pakai operasi penjumlahan pembagian juga itu kayaknya agak sulit. Itu justru kan di pelajaran matematika ya, tapi kenapa dijadiin materi untuk English Club gitu. Kalau aku sadar sih lebih baik untuk conversation-nya aja dulu gitu yang lebih. Jadi anak-anak enjoy dulu, baru dikasihkannya itu jelimet banget kan, perhitungan kan, numbering gitu agak-agak susah. Jadi dia kalau Jumat sama kayak orang tua yang lain, anaknya jadi bete gitu. Pas pelajaran itu pasti dia ngambek pas English Club. Tapi kalau yang hari biasa sih normal sih, biasa aja. Cuman kasusnya Aisyah kalau sama seperti Herlang, kalau misalnya nggak ditunjuk tuh dia bakal nangis gitu saja. Misalnya dia udah angkat tangan, terus Ustadz atau Ustazahnya kan kadang kan nggak kelihatan karena Zoom kan banyak orang ya. Terus dia langsung ngambek dan terus bete gitu. Iya. Jadi itu aja sih Ustazah. Palingan ya itu permasalahannya yang di hari Jumat itu. Bilingualnya Kalau ya. saya pribadi bilang itu materinya terlalu sulit ya kalau menurut saya sih, kan numbering terus pakai operasi gitu kan ya, perhitungan gitu, materi bagian matematika perkalian, numberingnya udah ratusan kan, udah ribuan juga kan, pakai koin-koin uang itu kan Ustazah. Iya. Kalau aku pikir mungkin maksudnya kalau untuk anak-anak mungkin baru conversation biar mereka enjoy dulu gitu. Itu aja Ustazah. Ya, baik. Makasih Ustazah. Ya, sama-sama Bunda. Kita lanjut dulu ya Bunda ya. Ke Bunda Raihan, boleh? Silakan Bunda Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan Bunda semua. Mohon maaf Ustazah, tadi saya terlambat masuk. Izin Ustazah, ini gimana ya Ustazah? Kalau yang ini masih, ini Bunda evaluasi pembelajaran blended learning-nya, terus gimana sharing-sharing Anandanya selama pembelajaran blended learning. Baik, terima kasih Ustazah. Kalau untuk Raihan sendiri Ustazah sudah lumayan untuk mengikuti pelajarannya sudah lumayan semangat dibanding yang pertama ya Ustazah. Kemudian mungkin untuk Raihan pada saat pembelajaran yang gabungan bersama kelas lain mungkin Ustazah ya. Mungkin kadang dia seperti anak-anak yang lain juga pada saat ingin menjawab tetapi tidak kelihatan sama Ustadz atau Ustazahnya, tidak diberikan kesempatan seperti itu, seperti agak ngambek sama seperti anak yang lain juga Ustazah. Yang pada saat
gabungan kelas antara Usman dan Ali mungkin Ustazah ya. Kalau untuk untuk kelasnya sendiri kan tidak terlalu banyak sehingga nggak ada masalah Ustazah untuk pembelajarannya. Mungkin itu saja Ustazah. Terima kasih. Baik, sama Bunda. Selanjutnya Bunda Elora, silakan. Belum. Ya, silakan Bunda Elora. Ya, Bunda Elora, silakan. Ya. Iya. Apa? Silakan Bunda Elora. Maaf Ustazah, lagi di jalan. Iya. Kalau untuk Elora sih belum ada apa-apa sih, anaknya udah happy untuk ngikutin pelajaran. Terusnya sama ya paling itu dia yang nggak suka memang yang kalau rame-rame gitu juga sama. Karena kan terlalu berisik dan tidak ada kesempatan. Jadi kayak mau ngomong jadi karena rame gitu kali ya. Jadi kurang suka dia. Sama juga sih. Tapi untuk pembelajaran yang lain sih seneng kalau dapat ranking. Kalau dapat ranking dia suka kalau buru-buru ngerjain gitu. Yang terbaik sama dia nggak suka olahraga karena nggak menarik dan pelajarannya itu aja yang diulang gitu. Jadinya sebenarnya kurang, kalau olahraga jadi nggak happy, nggak atraktif gitu. Udah sih itu aja Ustazah. Iya. Makasih. Iya, baik. Terima kasih Bunda. Ya, baik. Siapa lagi yang belum ya? Mungkin udah semua ya. Kirana ya. Bunda Kirana. Silakan Bunda. Bunda Kirana. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Khairul. Nah, kalau buat Kirana, belajarnya sih, maaf, di off ininya, Kamera. di off ya kameranya. Ya, apa Bunda? Kalau Kirana, udah oke sih pelajaran PT. Dia paling excited kalau udah mulai PTM tuh, dia nanyain dulu nih, ini kapan Masuk lagi. sekolah kemarin dia nanyain sekolah nggak minggu ini? Enggak, ya nggak sekolah. Kan nanyain terus PTM. Nah kalau dia PJJ-nya dia sih semua pelajaran sih udah oke. Cuma dia nggak mau kalau udah mulai Zoom tuh dia kayak sama anak-anak yang lain kalau udah berisik, udah udah nunjuk tangan nggak dipanggil, paling dia dengerin aja sama dia. Kalau enggak sambil lewat-lewat. Tapi kalau saya bilang ada tugas, dia nanya ada tugas nih, ada apa? Paling cepet ya ngerjain. Kalau tugas dia paling cepet. Cuman kalau udah mulai Zoom, udah mulai itu dia nggak ada kabur-kaburan, maling aku ulang lagi nih pelajaran tadi ini, aku ulang kayak Jumat bilingual no. Bilingual dia sih oke aja. Cuman saya juga saran aja sih Ustazah, pelajaran bilingual kan memang harus Inggris kan ya, memang oke Inggris. Tapi kan bisa nggak sih kalau anak kelas 2 itu jangan kurensi terus gitu. Misalnya minggu ini kurensi oke. And then untuk next week-nya chance gitu ganti pelajarannya, jangan kurensi lagi, conversation kah gitu kan. Ya kan conversation antara satu sama lain tuh perlu deh, kayaknya kan lebih fun kayaknya kan ya, dibandingkan kurensi terus sampai kan bosan anak-anak ya. Gitu. Tapi kan ganti-ganti lah temanya. Kan bukunya kan ada ya, waktu itu kan dikasih ya, terus ada buku bilingual kan ada, itu kan ada macam-macam pelajarannya gitu, jangan kurensi terus, itu aja sih. And udah itu aja Kirana. Kalau bahasa Arab juga, bahasa Arab kan di bukunya tuh nggak ada bahasa Indonesianya ya Ustazah ya. Nah
Jadi kan kita ibu-ibu kan kalau bahasa Arab masih nebak-nebak karena lihat gambarnya aja. Oh ini Iya, bahasa artinya artinya ini. Oh, artinya ini nih. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya Ustaz Hairul bisa bantu kali nanti kalau belajar bahasa Arab ada bahasa Indonesianya gitu. Kalau bahasa Inggris kan rata-rata ya udah biasa lah ya. Kalau bahasa Iya, Inggris ibu-ibu juga betul. pada bisa ya. Kalau bahasa Arab kan itu kita masih nerpa-nerpa kan ya, artinya kita lihat gambarnya aja kan. Iya, Oh iya, artinya betul. ini. Gitu aja sih Ustazah, selebihnya sih Iya. oke-oke aja sih Kirana. Iya, oke Oke. deh itu aja. Terima kasih Ustazah. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua kayaknya ya. Oke ya baik. Saya mau menanggapi yang tentang bilingual nih ya Bunda ya. Untuk yang bilingual ini sebenarnya dari awal sudah dapat penjelasan dari pihak NIC-nya kalau memang full bahasa Inggris gitu. Nah, tapi ternyata setelah udah dari bulan Agustus ya, Agustus, September, Oktober. Nah, ternyata anak-anak kesulitan ya untuk memahami apa sih maksudnya nih pembelajarannya gitu-gitu. Nah, mungkin nanti akan saya bicarakan dengan pihak NIC-nya nih kalau ternyata oh anak-anak kesulitan buat memahami pembelajarannya di bilingual gitu. Nanti akan saya coba sampaikan. Mungkin bisa agar lebih biar anak-anak ngerti itu lebih ke conversation ya dibandingkan yang hitung-hitungan matematika. Nah, untuk yang materinya kenapa bilingual matematika itu sebenarnya karena memang dari program di NIC-nya itu bilingualnya dia, masuk, ada nih ketika pembelajaran matematika gitu. Jadi memang dari gurunya, dari Mister Bayunya itu kenapa sama materinya sama matematika yang diajarin di kelas 2, ya karena memang mengikuti gitu. Namun ternyata saat dijadikan bilingual di bahasa Inggris, anak-anak malah nggak paham gitu ya. Nah ini nanti bisa jadi bahan evaluasi juga akan saya sampaikan ke pihak NIC-nya ya. Lalu untuk, terlalu cepat ya. Iya, dan terlalu cepat dan full English, terus anak-anak jadinya kurang paham. Nanti akan saya coba evaluasi dulu lah dengan pihak NIC-nya. Lalu, kalau memang ini coba di PTM-kan ya Bunda ya, yang bilingualnya. Insya Allah nanti akan dicoba dievaluasi bareng-bareng dengan Mister Bayunya, dengan pihak NIC-nya biar bilingualnya lebih efektif lagi nih gitu. Karena sebenarnya tujuannya ya supaya anak-anak bisa aktif gitu bahasa Inggrisnya. Namun, wah ternyata mau tujuannya itu, oh ternyata belum sampai ke tujuannya nih. Ternyata anak-anak malah bingung, malah nggak ngerti, kurang paham. Ya udah nanti akan coba dievaluasi lagi untuk bilingual class-nya. Nah lalu, apalagi ya, itu sih ya lebih besar, lebih banyak tentang bilingualnya ya. Dan untuk Zoom, nah ini Zoom nanti coba lebih di-controlling lagi supaya bisa anak-anak tetap fokus gitu, yang di-mute dan unmute gitu, saat diterangkan, ya udah full mute semua gitu. Nanti kalau udah mulai tanya jawab, baru dibuka lagi, gitu. Lalu apalagi ya? Untuk saat bahasa Inggris ya lebih fokus. Baik, nah itu untuk dari saya mungkin itu Bunda tanggapannya. Saya juga ini sih berharap, biar PTM-nya bisa full gitu semuanya, anak-anak bisa masuk, ikut pembelajaran gitu. Apalagi kan anak-anak pas waktu kelas 1-nya ini ya, udah PJJ gitu, belum ngerasain belajar di sekolah bareng teman-teman. Insya Allah, saya juga ingin di semester 2 nanti insya Allah bisa mulai full nih PTM-nya gitu. Semua siswa masuk sekolah gitu, belajar seperti biasa. Insya Allah pandeminya juga bisa segera hilang gitu ya, virusnya. Amin. Ya dah. Baik itu untuk, tanggapan dari saya mengenai secara garis besarnya ya Bunda ya, tentang bilingual class. Lalu, kegiatan yang di Zoom ya, karena kadang anak-anak, berisik gitu, rasa berisik, jadi kurang fokus. Lalu ada juga yang karena nggak ditunjuk jadinya ngambek gitu.
Nah, iya. Ini karena keterbatasan juga kan banyak gitu ya, gurunya ngelihat banyak, jadi kadang nggak semua siswa bisa ditunjuk untuk jawab atau untuk dipilih gitu ya. Gitu, insya Allah nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah, itu aja dari saya tanggapannya. Untuk Ustadz Hairul mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, Silakan Ustadz. terima kasih kepada Ustazah Abdullah. Ya, saya mungkin menambahkan masalah bahasa Arab yang tadi Bunda, jadi masalah penghafalan maupun apa itu. Jadi sering aja kami memberi tugas tentang hafalan supaya nanti anak-anak ketika semester 2 itu yang bab 3, bab 1 dan bab 3 ini sampai bab 3 sudah hafal kosakatanya, karena nanti kosakata yang bab 1 dan bab 3 itu kan diulang lagi nanti di semester 2 di dalam percakapan. Nanti kami akan ulang lagi dan bertanya lagi kepada anak-anaknya nanti mengenai kosakata yang sudah dihafal gitu, untuk menguatkan dan supaya anak itu tidak semerta-merta gitu langsung melupakan dan dia hanya oh ini tugas gitu kan. Tapi nanti kami juga akan menekankan juga nanti, maksudnya saya pengen itu kalau seandainya PTM itu kan kadang ada bahasa Arab, di situ kami mungkin bisa menanyakan langsung kepada anak. Terus masalah ini juga tugas kepada bunda-bunda, mohon apabila yang belum, kadang kan masih ada belum tuh kayaknya ngerjain tugas yang kemarin-kemarin mengenai PPI maupun bahasa Arab. Karena tugas ini sangat penting buat kami, buat khususnya untuk penilaian anak. Untuk tingkat kenaikan kelas nanti kan berpengaruh juga itu tugas. Karena kayak pas nanti PTS itu kan kita mengambil berapa persen dari itu. Walaupun anak seandainya dapat 100% di waktu PTS atau pas nanti, kami juga nggak langsung mengambil, seandainya dia dapat 100%, kami tidak mengambil 100%, tapi dilihat dari keaktifan setiap harinya dan khususnya tugas-tugas yang kami berikan ke anandanya. Begitu Bunda, mohon yang belum dilengkapi juga. Terus mengenai pojok baca udah disinggung tadi, Ustazah. Kenapa, Ustaz? Mengenai pojok baca itu kan kita harus pojok baca. memodif kelas kita itu kan ya. Iya. Nah itu harap nanti disinggung lagi Ustazah. Iya, baik. Supaya biar ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Ya, bagaimana ke depannya anak-anak ini kelas kita juga bagus dan enak dipandang karena ada buku baca, pojok baca gitu. Iya. Terus itu mungkin Ustazah ke bunda-bunda yang belum, khususnya yang belum mengerjakan tugas-tugas, mohon mengerjakan, soalnya penting banget itu tugas-tugas. Dan khusus yang hafal-hafal nanti untuk hafalan juga nanti kita tutup mata ya Ustazah ya. Oh iya, baik. Gini ya, Bunda, itu. untuk PAS Qurannya minggu depan kan hari Rabu kebagian PTM tuh ya di kelas 2. Nah, itu nanti insya Allah yang masuk yang sesi 1 gitu. Nah, nanti untuk jadwalnya kita share dulu kali ya Ustaz ya. Baik, untuk share pembagian nama-namanya coba kita share dulu ke grup kelas. Iya, itu kan nanti untuk hafalan khususnya yang online ya. Iya. Jadi ketika ujian dimulai, mohon anandanya nanti ditutup matanya. Iya, betul. Jadi tutup matanya pakai kain, ya jangan terlalu kencang juga ya. Tutup aja. Jadi khusus cuma tutupin aja begitu. Supaya kita bisa melihat anandanya sampai mana hafalannya. Jadi biar adil gitu kan, nanti pas hari Rabu ada beberapa anak yang PTM tuh. Nah, nanti pas PTM itu mereka ujian Qur'annya langsung sama gurunya kan dites langsung di sekolah. Nah, sebenarnya ke sekolah
Jadi kan hari Rabu PTM. Nah, itu kan nanti yang masuk anak-anak yang di sesi 1. Nah, mereka nanti ujian Qurannya ditesnya di sekolah gitu. Mulainya dari jam 7. Jam 7 sampai jam 9. PTM. Ya, yang PTM. Lalu nanti buat yang PJJ itu nama-namanya nih sudah dibagi. Nanti di hari Senin ada siapa-siapa aja. Nah, itu secara online lewat video call WhatsApp. Nah, waktu ujian Qurannya itu nanti minta tolong ayah atau bunda untuk mata anandanya ditutup gitu. Jadi maksudnya biar adil. Jadi sama-sama ya biar menghindari dilarang melihat contekan gitu. Ya, tidak melihat contekan. Begitu, Ya Ustaz. benar. Dipakai tutupan mata. Dan kami juga minta Bunda, apabila ada mungkin dari kami selama ngajar ini juga mohon dievaluasi juga. Selama ini kayaknya belum ada evaluasi. Yang saya dengar cuma bilingual terus. Dari Untuk bilingual. bahasa PAI dan ini bahasa Arab belum, PAI ini belum kami. Supaya kami ke depannya itu untuk perbaikan juga. Karena kita kan manusia mesti punya kesalahan, pasti kan. Bagaimana cara ngajar agar kami juga untuk anak-anak khususnya kan, biar anak-anak lebih mantap dalam mengajar. Saya juga butuh evaluasi juga dari bunda-bunda. Apabila ada yang kurang, langsung di chat pribadi ataupun langsung diucapkan di depan juga bisa. Iya. Itu untuk yang jadwalnya boleh langsung di-share aja, Sat. Jadwal Saya sudah share, kelompok PAS Quran udah? Sudah, saya share. Yang Sudah, maaf sudah. Ya. Boleh ini tanyain. Berarti untuk nanti hari Rabu yang PTM tetap jalan PTM itu yang berarti yang dapat ujian maupun yang nggak dapat ujian tetap masuk ya sudah ya untuk yang sesi 1 ya. Sesi 1. Oh, ujian semua, Bunda. Iya, maksudnya kan nanti hari Rabu untuk jadwal pas kan nggak semua yang itu di hari Rabu. Iya, betul. Jadi nanti untuk yang masuk berarti kan ada yang ujian, ada yang enggak. Oh, ya itu dibuatnya ujian semua, Bunda. Nanti waktunya udah dibagi nanti berarti untuk yang hari Rabu yang masuk itu ujian semua pas hari Rabu berarti sudah ya. Dibaginya udah seperti itu untuk yang sesi 1. Untuk yang sesi 1 berarti di sekolah semua ujiannya sudah ya. Betul. Udah dibagi. Oke ya. Ya, benar. Makasih sudah. Ya, yang Ustaz Hairul udah. Untuk mungkin tadi yang untuk nambahin mungkin untuk yang bahasa Arab ya Ustaz ya. Karena ini kan masih benar-benar awal ya anak-anak ya, start di awal. Mungkin mufrodatnya aja dulu yang dikuatin ya Ustaz ya. Untuk kayak tambahan kata tunjuk, kata sifat dan sebagainya. Mungkin dikuatin di mufrodat dulu ya. Kata kerja dan lainnya mungkin belum ya, belum terlihat. Ya itu aja sih, mungkin mufrodatnya aja dulu yang dikuatin karena nanti kemana akan kedepannya itu kalau mufrodatnya dia udah kosakata dan ininya udah banyak dan udah kuat, insya Allah kayak kata kerja, kata sifat dan sebagainya itu nanti kan domain dan sebagainya itu mengikuti ya, seperti itu Ustaz mungkin. Terima kasih. Ya sengaja kami juga meminta kepada Nanda supaya menyetor hafalannya ketika kalau yang kelas 1 itu ditutup mata jadi video. Kami sengaja nggak pakai video dulu karena nggak takut membebankan kepada Ananda-anandanya juga untuk dikirim video gitu kan. Setiap hafalan dikirim video dan takut yang lain juga takut merasa nanti memory saya full ini gitu kan. Atau saya seandainya suruh posting ke YouTube terus linknya dikirim kan gitu. Tapi takut memberatkan. Tapi saya percaya kepada Ananda bahwa tidak melihat ketika ada tugas menghafal bahasa Arab. Sengaja kami suruh menghafal yang 3 bab itu. Dan kemarin kan sudah 3 bab, sudah yang bab 3 sudah selesai.
Dan kami masih menunggu yang belum menyetor hafalannya, kami tunggu sampai nanti sore insya Allah. Mungkin itu aja Ustazah. Ya, baik. Yang Ustadz, kelompok Ustadz belum di-share di grup kelas ya? Di-share dulu aja, Ustadz. Saya grup di grup saya sendiri sih. Oh, Lewat. di grup sendiri. Oh. Ya. Baik. Iya. Oke, baik. Itu untuk yang ya, Waalaikumsalam. Mohon izin Ustazah tadi terkait yang ujiannya anaknya ditutup mata. Ini kan nggak tahu ya Ustazah ya, kalau saya lihat misalkan untuk Raihan sendiri, apakah mau pada saat ujian nanti atau ada alternatif lain pada saat mereka nggak mau ditutup matanya Ustaz. Takutnya nanti malah ngurangin konsentrasi mereka, malah bisa kameranya dijauhkan kan, kameranya dijauhkan supaya kita melihat keadaan situasi waktu PJJ itu. Jadi anak-anaknya benar-benar tidak melihat dan benar-benar tidak ada. Mungkin itu Ustazah. Ya. Apa namanya? Semuanya di ruangan, terus suruh mutar ke kanan ke kiri ada siapa, terus ada bawa apa gitu, mungkin bisa juga kali Ustazah ya. Kalau di saya tuh, maksudnya kalau di kantor kalau mau akan wawancara gitu, kamera tolong diputar ke kanan ke kiri atau depan, nggak ada apa-apa gitu. Bisa juga seperti itu sih, mesti buku dan lainnya tidak dibawa, Al-Quran tilawati nggak dibawa, sama sekitarnya ada siapa gitu. Mungkin orang tua diposisikan di ruangan, di kamar, mungkin seperti itu bisa juga. Kalau memang mengurangi konsentrasi seperti itu. Takutnya anaknya nggak mau, ya malah ngambek, dia nggak mau hafalan karena belum pernah kan ditutup mata seperti itu Ustazah. Ya, tujuannya biar tidak melihat. Kita menutup mata itu tujuannya tidak melihat. Tapi ya mungkin Al-Quran dipegang orang tua gitu, juz amma dipegang orang tua seperti itu. Dia nggak pegang juz amma. Boleh. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam. Ustazah, ini peraturan baru ya untuk yang tutup mata? Iya, Bunda, betul. Kita kan udah PJJ ini berjalan 2 tahun ya. Ini baru sekarang kan seperti ini, apa ada kejadian anak yang nyontek, ketahuan nyontek, akhirnya jadi ada peraturan baru atau gimana? Kalau iya, misalnya iya, apakah sebaiknya tidak ditanamkan ke anak-anak untuk tentang kejujuran gitu, apalagi ini kan hafalan Al-Quran ya gitu, jadi atau misalnya bisa dimotivasiin gitu, jadi jangan sampai ujian aja nyontek gitu, karena nyontek itu kan perbuatan yang nggak baik, misalnya dosa lah apa segala macam, mungkin udah harus ditanemin dari kecil seperti ini gitu aja. Kalau misalnya ditutup matanya, jujur aja sih nggak nyaman Ustazah gitu, karena ini kan hafalan emang butuh konsentrasi gitu, dengan dia melek itu aja masih yang bisa buyar gitu ya hafalannya. Apalagi kalau ditutup mata belum tentu semua anak bisa nyaman gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk peraturan yang ini gitu ya. Kalau saya pribadi gitu menjamin, insya Allah nggak mungkin saya biarin anak saya lagi ujian nyontek gitu kan gitu. Mungkin orang tua murid yang lain pun juga sama seperti itu. Jadi kalau ada kejadian yang nyontek, apakah tidak ditelusuri dulu gitu seperti apa mungkin ada, nggak mungkin semua anak sih saya yakin gitu ya, atau mungkin emang nggak ada, saya nggak tahu nih peraturan ini mulainya dari mana gitu, kok bisa sampai ada peraturan seperti ini gitu Ustazah. Kalau bisa dikaji ulang lagi, dipertimbangkan lagi, karena insya Allah kita semua bisa lah ngebimbing anak-anak kita di rumah tanpa untuk nyontek gitu ya. Ujian-ujian yang lain pun kita insya Allah nggak akan nyontek gitu. Karena kan ini benar-benar yang Al-Quran gitu ya, ujian Al-Quran kalau misalnya nyontek, aduh gimana ya, kita udah ngebimbingnya tiap hari juga seperti apa, kita tahu gitu ya Ustazah dan Ustadz gitu. Mohon dikaji ulang lagi aja untuk peraturan seperti ini gitu. Itu sebenarnya saya menjawab duluan ya Ustazah. Sebenarnya ini kan karena ada timbulnya PTM ini, Bu. Kemarin mungkin nggak ada PTM ya kan. Jadi ketika sudah ada PTM, anak-anak kan langsung tatap muka dengan ustazahnya, dengan ustadznya. Otomatis dia tidak bisa, kita bisa melihat langsung keadaan di tempat kan. Begitu juga yang PJJ. PJJ kan nggak punya kesempatan langsung bertatap muka ujian dengan ustadz dan ustazahnya. Untuk biar balance antara keduanya, antara yang PJJ dengan PTM, maka kita tutup mata. Kalau seandainya tidak tutup mata, maka
di sekelilingnya ataupun yang anak-anaknya agak jauh dari tempat kami, sehingga kita mengetahui keadaan tempat yang sudah yang di PJJ begitu. Mungkin itu yang saya bisa jawab, Ustazah. Bunda, mungkin Ustazah mau menambahkan. Yang ditutup mata ini yang online, apa yang PJJ atau yang PTM, Ustadz? Yang online, Bunda. Yang PJJ. Yang online kan, yang di rumah kan berarti. Iya, maksud saya itu, maksudnya kalaupun di rumah kan ada orang tuanya, nggak mungkin dibiarin sendiri gitu kan. Insya Allah maksudnya namanya nyontek itu kan pasti orang tua juga pasti lihat kalau tuh anak nyontek gitu ya. Gimana caranya supaya anak itu tidak melakukan hal seperti itu, ya kita tanamkan kejujuran gitu dari kecil ini gitu. Jangan sampai berbuat seperti itu gitu. Karena selama saya agak kaget sih dengan peraturan ini gitu, karena ini udah berjalan hampir 2 tahun pun nggak ada yang PTS Quran yang sebelumnya juga kan nggak pakai tutup mata, nggak apa-apa kan, maksudnya nggak ada masalah sebenarnya, tapi nggak tahu juga ya ada masalah apa enggak ya, karena kan saya nggak tahu nih, makanya saya nanya gitu apa ada masalah seperti apa atau kasus apa gitu sampai ada peraturan baru seperti ini gitu, karena nggak setiap anak akan nyaman ditutup matanya Ustazah gitu, itu aja sih, tapi ya begini aja Bunda, jadi untuk menyamankan antara semua Bunda, maunya tutup mata atau ketika kita mau ujian semua keliling harus benar-benar steril daripada anak-anak, supaya anak-anak benar-benar menghafal itu kayak kita PJJ PTM gitu, benar-benar nggak ada apa-apa. Jadi anak-anak benar-benar menghafal tanpa melihat gitu Bunda. Jadi mau tutup mata atau ketika sebelum menghafal itu kita langsung dilihat samping-sampingnya terus atau agak jauh kameranya gitu. Maunya gimana supaya kita ini sama-sama clear gitu kan? Maunya Bunda biar fair gitu ya. Biar fair ya. Oke. Iya, mungkin ya kita lihat anaknya juga ya Ustadz ya. Kalau bisa jangan dipaksakan untuk tutup mata karena kan biar dia menghafalnya juga nyaman gitu kan. Jadi mungkin pilihan opsi kedua itu bisa juga dipertimbangkan gitu untuk dilihat kelilingnya apakah dia bawa buku atau Al-Quran gitu ya. Mungkin itu tadi Ustaz. Syukron Ustazah. Ya, Puan Bunda. Baik, mungkin untuk anak, mungkin kalau kurang nyaman pakai tutup mata ya udah boleh pakai opsi yang kedua tadi. Yang kan nanti sorot dulu nih kameranya ke kanan, kiri, depan, belakang, anandanya, terus nanti pas waktu ujian pun agak dijauhkan aja kameranya. Tuh. Supaya fair gitu ya antara yang ujiannya online dengan yang PTM kayak gitu. Oke, baik. Kita lanjut ya Bunda ya untuk PAS pas akademiknya. Nanti ini akan di-share ya jadwal dan kisi-kisinya. Nah, baik untuk yang di bawahnya ada jadwal penilaian akhir semester ganjil untuk akademiknya ya, yang pelajaran umum bahasa Indonesia, bahasa Arab di hari Senin, lalu bahasa Inggris PKN. Kan saya share screen juga deh. Nah, ya. Jadwalnya sama seperti waktu PTS. Ya baik. Jadwalnya seperti ini ya Bunda ya. Ada di grup kelas juga. Untuk kelas 1 sampai 3, ini hari Senin ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, lalu Selasanya bahasa Inggris PKN, dan Rabunya PAI Matematika. Nah, karena di kelas 2 kebagian PTMT-nya di hari Rabu, jadi nanti di PAS akademik ini Ananda yang masuk yang sesi 2. Nah, nanti mereka ujiannya langsung mulai dari jam 7 nih. Dari jam 7 sampai jam 8 PAI, lalu nanti dari jam 8 sampai 9 matematika. Seperti itu. Dan nanti dibagi 2 nih, Ustaz. Misalkan saya Ustazahnya fokus ke anak-anak yang PTM, nanti Ustadz Hairul mengawasi anak-anak yang
online, yang ujiannya online lewat aplikasi Mumtaz. Seperti itu. Ya. Lalu untuk kisi-kisinya, nah ini kisi-kisinya sudah dikirim ke grup WhatsApp juga. Nah, ini ya Bunda ya, kisi-kisinya lebih ke langsung ke inti materinya aja. Jadi di PAI, ini pelajaran 4, 5, 6, tentang menunjukkan. Boleh Ustadz Khairul yang menyampaikan untuk yang kisi-kisi PAI dan bahasa Arabnya. Ustazah? Silakan Ustadz, ya untuk yang PAI-nya. Kisi Iya, PAI. baik. Terima kasih Ustazah. Untuk pendidikan agama Islam yaitu PAI, nanti kisi-kisinya mohon kepada bunda-bunda untuk mengulang pelajaran yang sudah kami berikan kepada anandanya, yaitu pelajaran bab 4 di buku tadi, yaitu menunjukkan sikap kerjasama tolong menolong. Terus kerjasama tolong menolong ini insya Allah akan keluar nanti. Jadi anandanya agar mempelajari, mengulang-ulang lagi pelajaran yang ada di rumah, dibuka lagi bukunya. Terus yaitu pelajaran kelima atau bab 5, yaitu memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Terus selanjutnya yaitu yang kedua menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini juga mohon dibuka-buka lagi bukunya dan dibaca-baca lagi. Insya Allah kayaknya kalau PAI anandanya sudah paham sih. Terus pelajaran ke-6 tentang terbiasa doa sebelum dan sesudah makan. Mungkin nanti kami juga apa hafalnya atau apanya nanti kami tampilkan di dalam ujian itu. Yang penting anandanya silahkan dipelajari lagi masalah tentang doa sebelum makan dan adabnya juga kan ada itu bagaimana pakai tangan kanan atau kiri gitu kan. Itu mohon diulang lagi, dibaca-baca lagi. Terus untuk bahasa Arab yaitu mulai dari bab 1 sampai bab 3. Kosakata teks sederhana terkait tema itu kami sudah berikan kepada anandanya tentang bagaimana percakapannya, kosakatanya, terus kayak huwa hiya itu perlu diperhatikan juga cara membedakan huwa dan hiya itu penggunaannya, hada dan hadhihi itu juga penting. Yang pelajaran kedua itu hada-hadhihi itu supaya ketika ada soal itu tidak kecolongan. Kadang anandanya itu juga kecolongan di hada-hadhihinya ini penggunaannya. Apakah hada-hadanya itu laki-laki atau hadhihi itu perempuan? Itu yang bisa kadang-kadang di soal itu kan ada kadang-kadang dikasih laki-laki gitu kan. Padahal sebenarnya penggunaannya kepada perempuan. Itu kami mohon diulang lagi. Terus yang pelajaran ketiga itu kosakata keseluruhan ya. Sudah kami berikan semua, diulangi lagi supaya nanti ketika pas benar-benar sudah bisa menjawab dengan maksimal. Ya. Oke, itu sudah. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Nah, untuk selanjutnya bahasa Indonesia ini diambil dari tematik 2B, 2C, dan 2D. Untuk di 2B-nya memahami isi cerita pakai rumus adik Simba. Ini yang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu selanjutnya juga tentang tanda baca dan ejaan. Nah, ini lebih ke huruf kapital, lalu tanda koma, tanda titik. Nah, seperti itu. Yang tematik 2C-nya tentang letak rumah pada Dena. Lalu dipelajari juga menulis kalimat berdasarkan satu kata dan membuat cerita berdasarkan gambar seri.
Lalu di tematik 2D-nya lingkungan rumah yang bersih dan yang kotor, dan laporan pengamatan rumah yang bersih dan tidak bersih. Itu untuk bahasa Indonesianya. Untuk matematika dari buku 2C dan 2D. Ya. Ini materinya tentang nilai dan kesetaraan pecahan mata uang, logam dan kertas. Lalu yang kedua mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang, ya. Jadi kesetaraannya misalnya kalau uang 1000 rupiah itu berarti sama dengan 2 koin uang 500. Itu contohnya. Lalu di tematik 2D ini tentang garis besarnya tentang bangun datar dan bangun ruang, ya. Tentang sisi, sudut dan titik sudut, lalu pola barisan bangun datar, lalu pola barisan bangun ruang, dan klasifikasinya, ciri-ciri bangun datar itu yang seperti apa, dan bangun ruang yang seperti apa. Untuk PKN-nya ini insya Allah Ananda udah pada bisa. Tentang dari 2C, dari buku 2C, jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan tempat umum. Dari buku 2D-nya dipelajari lagi tentang keberagaman, menerima sikap sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman di rumah, di sekolah, tempat bermain, dan tempat umum. Lalu menerima makna bersatu, memahami makna bersatu dalam keberagaman. Ini tentang sila ketiga berarti ya, tentang persatuan. Lalu yang bahasa Inggrisnya ini dari unit 1 yang Our School Play, Activities for School Play, Describe People, ini seperti yang happy, sad, lalu funny, ya yang ada di buku Kids Corner itu. Lalu yang unit keduanya pelajari tentang free time, sports, kosakata bahasa Inggris di sports, lalu activities for sports. Dan revision 1-nya arrange alphabet into good work, ya. Jadi dari kata-kata huruf alfabet yang acak nanti Anandanya susun jadi kata yang benar gitu. Seperti itu Bunda untuk kisi-kisi PAS nanti di semester ganjil. Stop share. Oke, ya baik Bunda. Mungkin itu tentang persiapan PAS ganjilnya. Apakah ada yang masih mau ditanyakan terkait persiapan PAS ini? Atau cukup? Kita cukupkan. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan aja. Tapi sebelumnya boleh foto bersama dulu Bunda. Diaktifkan dulu kameranya semuanya. Ya. Ini Bunda Rafif, Bunda Nadifa, Bunda Aisyah, Bunda Rehan. Ya. Ya, Bunda Adiba. Ya. Bunda Talita, Bunda Rafif, Bunda Uwais, Bunda Aisyah. Oke. Wah, kelihatan. Jadi kenal. Baik. Ya udah, ya. Kita foto ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Ulang lagi. Sekali lagi. Karena sekitar 800. Iya, jadi 3 juta setengah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini ada Raffi. 1, 3. Ya, baik. Ya. Nah, terima kasih untuk Ayah dan Bunda yang sudah menyempatkan hadir di Zoom meeting hari ini. Mari kita tutup Zoom meeting hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan meeting ya. Izin live Ustazah. Ya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.